Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya lah yang menolong kita untuk bisa ada sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepadanya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepadanya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari kidung jemaat 3, 1, 2. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum yang kedua beserta maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu
yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yang dikutip dari Amos 3 ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca secara responsoria. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkan seekor singa di hutan, apabila tidak mendapat mangsa, bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dia
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah, khotbah dalam kebaktian minggu kelima setelah Epifanias hari ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku,
karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang Kristen pengikut Yesus dipanggil untuk memberitakan Injil, kabar sukacita tentang kasih Allah menyelamatkan manusia dalam karya penebusan Kristus Yesus. Semuanya dipanggil tanpa terkecuali. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu, beberapa hal yang luar biasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita melalui pemanggilan. Pertama, Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya, memberitakan keselamatan yang telah Allah kerjakan dalam kasih-Nya, dalam diri anaknya Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah manusia diperlukan untuk melakukan misi itu? Perlukah Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan kita semua mewujudkan misi itu? Sebenarnya tidak perlu. Saudara-saudaraku, Allah bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan manusia. Namun Ia tetap memanggil manusia, memanggil kita untuk ikut serta. Artinya Yesus mengizinkan kita menjadi bagian dan mengambil bagian dari misi surgawi, dari misi Allah. Ini hal yang luar biasa. Mengapa demikian? Saudara-saudaraku, biasanya orang membuat lamaran agar diterima bekerja. Harus membuat CV lengkap dengan riwayat pendidikan atau pengalaman kerja. Itu pun belum tentu diterima. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tidak pernah membuat surat lamaran. Malah Yesus yang melamar mereka, memilih mereka, dan berkata kepada mereka, "Ikutlah aku." Ibarat ajang pencarian bakat, Simon Petrus dan kawan-kawannya belum nyanyi, belum menunjukkan bakatnya. Yesus sudah bilang, "Aku yes." Tentu hal itu harus disyukuri. Pantas Rasul Paulus sangat bersukacita mengatakan, "Kami adalah kawan sekerja Allah." 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah mitra Allah, sahabat Allah. Kehebatan menjadi sahabat Yesus adalah, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 15 ayat 5. Pengikut Yesus yang menjadi sahabat Yesus tahu kehendak Bapa. Kepadanya rancangan dan rencana Allah yang rahasia diungkapkan. Tentulah hal ini
menjadi sukacita yang patut disyukuri oleh setiap pengikut Yesus, termasuk kita. Keistimewaan yang kedua, dalam nas ini dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Kemana Yesus mencari orang yang mau mengikut dia? Kemana Yesus mencari orang yang mau ia pilih? Tuhan Yesus pergi menyusur tepi danau. Yesus tidak pergi ke bait Allah atau ke sinagogi untuk memanggil muridnya. Yesus tidak pergi ke gereja, tidak pergi ke sekolah Alkitab, sekolah teologi atau seminari. Tidak. Ia pergi mencari ke tempat orang beraktivitas seperti biasanya. Sebagai catatan, penduduk kota Galilea adalah nelayan, petani atau peternak. Yesus mencari yang mau mengikut dia ke pantai. Saudara-saudaraku, namanya juga pantai. Bukan rahasia lagi, daerah pantai apalagi pelabuhan identik dengan hiburan, miras atau pelacuran. Pantai juga berarti pasar, sebab di sana juga terjadi transaksi jual beli ikan dan hasil tangkapan nelayan lainnya. Namanya juga pasar. Biasanya orang di daerah pantai atau di pasar sifatnya keras. Dari sana muncul istilah orang pasaran. Tetapi kesanalah Tuhan Yesus mencari suruhannya. Artinya Tuhan tidak membatasi atau menghalangi siapapun menjadi pengikutnya, termasuk mendapat bagian, termasuk kita. Kita dipanggil menjadi pengikut Yesus dalam profesi kita masing-masing. Kita dipanggil sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pegawai, dosen, menteri, tentara, pengacara, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, dipanggil Yesus menjadi pengikut Yesus bukan karena kita hebat, atau bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Ini adalah keunikan panggilan Allah. Itu juga bisa kita baca dalam Ulangan 7 ayat 7. Allah mengatakan kepada Israel, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihinya, Israel dipanggil dan dipilih menjadi umatnya. Demikian juga dalam 1 Korintus 1 ayat 26. Rasul Paulus berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dua keistimewaan karunia tadi mengajak kita untuk semakin bersukacita, bersyukur, merendahkan diri di hadapan Yesus yang telah memanggil kita. Sama seperti syair sebuah lagu, semuanya karena cinta. Karena cinta Tuhan melayakkan kita menjadi pengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Yesus berarti harus berubah, harus mengalami transformasi. Kepada Petrus dan Andreas, Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Perubahan yang terjadi dalam pengikut Kristus adalah yang pertama. Nelayan biasanya menjala ikan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi pengikut Yesus menjala manusia untuk kerajaan Allah. Pekerjaan menjala bagi Petrus dan kawan-kawannya adalah untuk mencari berkat. Tetapi menjala manusia berarti siap menjadi berkat. Yang terjadi kemudian, murid-murid ikut mengajar sambil belajar bersama-sama dengan Yesus, memberitakan Injil sambil menerima Injil. Perubahan itu harus terjadi di dalam diri kita, pengikut Yesus.
Seorang pengikut Yesus adalah orang yang membuat Yesus menjadi prioritas hidupnya. Seperti Petrus dan kawan-kawannya yang segera meninggalkan jalan mereka. Petrus mengutamakan Yesus melebihi sumber kehidupan mereka, bahkan keluarganya. Ketaatan pada Yesus melebihi segala-galanya. Apa upah yang akan diterima oleh pengikut Yesus yang mengutamakan Yesus? Ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang mungkin jarang kita perhatikan. Dalam Yohanes 14 ayat 12 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Upah dari setiap murid adalah melakukan perkara yang lebih besar lagi, bahkan melebihi apa yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Kita pasti ingat firman Tuhan kepada Yesaya. Dalam Yesaya 49 ayat 6, Tuhan berkata, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Terlalu sedikit bagi Yesaya berkarya hanya di tengah-tengah bangsa Israel. Allah membuat Yesaya menjadi terang atas bangsa-bangsa. Terlalu sedikit jika HKBP menjadi berkat hanya bagi HKBP. Terlalu sedikit jika kita baik dan melakukan kebaikan hanya kepada orang yang baik kepada kita. Tetapi harus meluas, menjadi berkat dan menjadi terang. Bahkan lebih besar dari apa yang sudah dilakukan Yesus akan dilakukan oleh pengikutnya. Karena itu, syukurilah jika sampai saat ini Tuhan Yesus memperkenankan kita menjadi berkat bagi semua orang. Jangan pernah berhenti, sebab segala jerih payahmu tidak akan sia-sia. Perubahan yang kedua, hidup juga harus berubah. Mengikut Yesus atau berjalan di belakang Yesus berarti kita siap mengikuti, menaati, dan meniru Yesus yang berjalan di depan kita. Harus terjadi perubahan karakter. Hidup seseorang akan dipengaruhi oleh siapa yang diikutinya. Jika yang diikuti adalah orang baik, biasanya pengikutnya akan terpengaruh menjadi baik. Jika kita mengikuti orang yang kasar, maka kita juga akan terbentuk menjadi pribadi yang kasar. Jika seseorang dipimpin oleh seorang intoleran, maka hidupnya juga akan sama seperti yang diikutinya. Saudara-saudaraku, kita adalah pengikut Yesus. Yesus itu unik, saudara-saudara. Orientasi hidupnya unik. Melayani, bukan dilayani. Memberi, bukan mendapatkan. Mengalah, bukan membalas. Mengampuni, bukan mendendam. Siapa yang menjadi besar, harus menjadi kecil. Siapa yang ingin mulia, harus mau dihina. Semuanya itu akan mengubah hidup kita. Agak unik sebenarnya. Jika kita katakan sebagai pengikut Yesus, tetapi kita tidak meniru Yesus. Dikatakan pengikut Yesus, tetapi masih mengutamakan kehendak diri, egoisme dan individualisme. Tetapi harap diingat, Yesus tidak memaksa kita. Ia hanya mengajak kita untuk berjalan di belakangnya dan sambil berubah. Untuk itulah kita harus setia, berjalan di belakangnya. Mungkin perjalanan akan susah dan berat, tetapi kita akan terus diajak untuk berjalan dan mengikuti Dia sampai akhirnya. Yang ketiga, mengikut Yesus, murid Yesus harus siap menderita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam Filipi 1 ayat 29 juga dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Tuhan Yesus sudah mengatakan, dunia membenci kamu karena aku. Dunia akan menolak kita, bahkan akan menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Dan mereka menganggap itu sebagai bakti atau amal. Untuk itu kita perlu pegangan, kita perlu jaminan. Jaminan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia adalah Allah yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Ia yang akan senantiasa menyertai kita, memperlengkapi kita dengan kuat kuasa Roh-Nya. Saya akan membacakan janji Tuhan dalam Matius 10 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Inilah yang akan meneguhkan kita, berjanji di hadapan Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, karena Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan. Engkau menuntut transformasi dan perubahan di dalam diri kami. Hidup yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi terpusat pada Tuhan. Tujuan hidup kami bukan lagi untuk memenuhi keinginan kami, tetapi untuk menyebarkan kerajaan Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk mampu dan mau menderita demi penyebaran Injil-Mu. Kuatkan kami ya Bapa ketika dunia ini akan semakin menolak setiap anak-anak Tuhan yang membawa kabar sukacita itu. Kuatkan kami ya Bapa dan sertai kami sampai pada akhirnya. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, seluruh tubuh, jiwa dan roh, dan setiap pelayanan dan persekutuan kami di gereja-Mu ini dan di gereja kami masing-masing. Kami pertaruhkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.